Selamat malam, perkenalkan nama saya Moren Princess Indah, NIM 18405070, Prodi S1 Akuntansi Sore semester 6. Hari ini saya akan membahas leasing masih bisa tarik kendaraan debitur macet. Pengertian leasing berdasarkan keputusan Kementerian Keuangan nomor 1169 /KMK 01/1991, pengertian leasing atau sewa guna alat usaha adalah suatu aktivitas pembayaran berbentuk penyediaan barang modal untuk sewa guna usaha, hak opsi atau hak tanpa opsi yang dimanfaatkan oleh nasabah dalam kurun waktu tertentu berdasarkan pembayaran yang dilakukan secara angsuran. Sedangkan secara umum adalah suatu bentuk kegiatan pembiayaan alat atau barang modal berupa hak opsi atau tanpa hak opsi yang dimanfaatkan untuk nasabah dalam kurun waktu tertentu, yang mana pembayaran dilakukan secara dicicil atau angsuran. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka leasing memiliki 8 elemen utama, yaitu pembiayaan perusahaan penyedia barang modal, pembayaran jangka waktu tertentu, adanya nilai sisa yang disepakati, adanya hak pilih, pembayaran secara berkala, adanya pihak leaser atau adanya pihak lease. Jenis-jenis leasing. 1. Capital lease. Objek sewa dalam leasing jenis ini adalah uang atau kapital atau modal. Jenis leasing ini pada umumnya bisa melayani pihak nasabah yang memerlukan kebebasan dalam hal menentukan barang modal dengan spesifikasi tertentu. Dalam penerapannya, pihak leaser akan memberikan dana untuk membayar barang yang digunakan kepada pihak supplier, lantas akan diserahkan kepada pihak lease. Nantinya, pihak leaser akan memperoleh imbalan berupa nasabah dalam bentuk pembayaran secara angsuran dalam waktu periode tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama. Kedua, operating lease. Operating lease adalah suatu jenis perusahaan leasing yang mana pihak leaser atau membeli barang untuk disewakan kepada nasabahnya dalam kurun waktu tertentu. Untuk hal ini, pihak nasabah yang perlu membayar biaya rental barang jasa untuk harga barang dan biaya lainnya nanti akan ditanggung oleh pihak leaser. 3. Sales type lease. Sales type lease adalah suatu penjualan barang hasil produksi perusahaan melalui skema sewa. Setelah jangka waktu tertentu, kepemilikan dapat dipindahtangankan kepada lease sehingga barang tersebut menjadi milik mereka. Keempat, leverage lease. Pada skema pembayaran ini, leaser tidak akan membiayai 100% dana yang dibutuhkan lease. Ada credit provider yang bekerja sama dengan lembaga pembiayaan. Kelima, cross border lease. Umumnya, jenis leasing ini digunakan untuk pembiayaan barang jasa antar negara, misalnya untuk pengadaan pesawat terbang atau kapal pesiar. Tentu untuk merealisasikan dibutuhkan kerjasama beberapa bank. Selanjutnya, fungsi leasing dan tujuan leasing. Fungsi leasing. Pada dasarnya, fungsi leasing sebenarnya hampir sama dengan fungsi bank, yaitu menyediakan pembiayaan produk dengan jangka waktu menengah. Bedanya, bank konvensional akan memberikan pinjaman dalam bentuk uang, sedangkan leasing memberikan pinjaman dalam bentuk barang yang selanjutnya barang tersebut harus dicicil atau diangsur. Tujuan leasing. Tujuan leasing umumnya adalah guna memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam memiliki barang modal, walaupun barang tersebut memiliki nilai harga yang tinggi. Selain itu, perusahaan leasing yang menjalankan bisnis ini tentunya akan mendapatkan keuntungan dari bunga kredit. Selanjutnya, leasing masih bisa tarik kendaraan debitur macet. Dari beberapa kasus leasing yang telah terjadi di Indonesia, maka diputuskan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI bahwa perusahaan leasing atau multifinance masih bisa menarik kendaraan dari debitur macet tanpa melalui pengadilan negeri atau PN. Setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK tentang fidusia. Ketentuan Umum APPI, Suwandi Wiranto mengatakan, keputusan MK nomor 18/PUU/Angka Romawi 17/2019 justru memperjelas dan mempertegas
Pasal 15 Undang-Undang atau Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang uang prestasi atau cedera janji antara debitur dan kreditur. Dalam keputusan tersebut, pihak leasing tetap bisa menarik kendaraan motor maupun mobil yang proses kreditnya tidak sesuai dengan perjalanan alias macet. Penarikan pun harus didasarkan pada perjanjian yang jelas. Maksudnya, asal-usul diketahui kedua belah pihak. Maksud dari keputusan MK adalah menuntut agar kontrak